Tes. Oke. Yang namanya komputer gitu ya, setelah itu masuk ke handphone, nggak tahu kalian mungkin nggak ngalami juga ya. Saya ngalami tahun tahun 97 ya, 96, 97 saya masih kuliah S2. Itu handphone masih yang ada itu belum ada Realme apa Samsung, belum ada. Dan dulu yang ngetop itu cuman Philips, yang paling besar Nokia. Nah, gitu ya. Philips, Nokia, Ericsson. Itulah zaman itu ya. Kemudian muncul waktu itu yang paling hebat waktu itu BlackBerry. Oh, begitu punya BlackBerry kayaknya hebat banget gitu ya. Sekarang BlackBerry gak ada lagi, udah mati gitu ya. Nah, dan waktu itu Nokia dia bukan pakai Android, dia pakai aplikasi sendiri namanya Symbian. Dan Symbian itu khusus untuk Nokia, tapi sama mati. Nah, masa itu yang namanya handphone itu semuanya menggunakan keyboard. Nggak ada ceritanya handphone kayak gitu, nggak ada keyboardnya. Di layar pencet-pencet. Nggak ada kalau jam dulu. Semua kalian cek lah atau searching di Google. Itu semuanya handphone separuh layar, separuh keyboard. Sekarang mana ada handphone dan keyboardnya? Ya kan? Nggak lagi. Layar semua. Nah, gitu ya. Nah, siapa yang memulai itu? Steve Jobs. Dia waktu itu punya impian, kenapa sih ya kayak komputer? Kenapa sih diketik-ketik? Kenapa enggak kalau saya mau buka ya pencet aja, pencet-pencet aja. Maka dia bangunlah yang namanya sekarang kita kenal dengan Windows, ya kan? Kalian mau kalau mau masuk WhatsApp, lihat logo WhatsApp ya, pencet aja, tek, buka. Dulu nggak bisa, ada gambar WhatsApp dan pencet-pencet mati juga nggak bisa buka itu, karena mesti pakai keyboard. Nah, dia pencet bisa. Dia ciptakan Windows, dia ciptakan layar yang bisa disentuh. Jadi mulainya ada Windows, mulainya layar bisa disentuh itu adanya di Apple. Dia mulai. Sekarang mungkin udah biasa banget ya. Tapi kalian kalau kembali ke zaman dulu, rasanya itu hal yang tidak mungkin. Tetapi ternyata mungkin. Nah, satu lagi, dia sudah meninggal belum terjadi ya. Dia yang membuat impian, mengeluarkan impian yang namanya gambar itu bisa memakai media udara. Sekarang gambar kan semua kalau kalian buka handphone di situ gambar. Tapi udah mulai muncul ya, dimulai dari film apa dulu, film yang pertama kali itu yang saya lihat itu filmnya um, apa tuh Iron Man yang pertama banget kan. Di situ yang muncul ya gini, dia kalau membuat gambar kan dia di komputer, dia buka terus dia lempar ke udara kan. Cep, lempar ke udara, muncul udara. Terus dia bisa buka sendiri di udara. Jadi dia menggunakan media udara. Itu impian Steve Jobs. Dan itu difilmkan di Avengers ya, udah mulai digunakan di Marvel. Tapi udah ada, udah mulai terjadi. Tapi lihat sekarang belum terjadi. Bayangkan nanti kalau itu udah jadi, itulah ciptaan Steve Jobs. Jadi kebayang ya, kita sekarang belum belum tahu ngebayangin, dia udah bayangin itu beberapa tahun yang lalu. Jadi misalnya gambar rumah di komputer, dia tinggal ambil dari komputer, tarik aja ke udara, nah, muncul rumahnya di sini. Terus rumahnya bisa sampai 4 dimensi, 5 dimensi. Dia pingin dalamnya gimana? Dibuka gini, nah, masuk tuh dalamnya. Kamarnya gimana? Nah, itu bisa dibentuk sampai seperti itu. Itulah impian Steve Jobs yang belum tercapai, dia sudah meninggal. Jadi uh, orangnya apa ya? Saya nggak tahu apa namanya. Bukan futuristik ya, apa ya? Yang pemikiran masa depan. Kita nggak, rasanya kita belum kepikiran. Dia udah mikirin. Kita nggak kepikiran bahwa kalau yang namanya gambar ya mesti medianya ini gambarnya di sini, gambarnya di komputer. Dia enggak.
Dia mikirkan gimana kalau gambar itu medianya udara aja. Ini kan udara. Ya di sini gambarnya. Nah gitu. Itulah salah satu kelebihannya. Kalau saya baca ya kisah hidupnya Steve Jobs itu kelebihan. Terus yang kedua, dia juga mengalami apa ya uh, uh, kehidupan pola kehidupan yang turun naik. Dia dengan temannya mendirikan Apple, memproduksi mulai dulu dari komputer. Jadi dulunya komputer ya, komputer, kemudian masuk ke iPod, baru masuk ke handphone, iPhone. Nah, gitu. Jadi itu yang dia pernah. Kemudian pada suatu saat karena pemikirannya terlalu maju, gitu ya, terlalu maju, jauh di atas rekan-rekan di kantornya ya, termasuk rekan kerjanya, bahkan engineer-engineernya, sehingga terjadi apa ya gap. Uh, rekan-rekan kerjanya, investor, pemilik perusahaan kan nggak dia aja dengan beberapa temannya ya. Nah, nah dengan beberapa temannya ini itu nggak ketemu. Mungkin kalian juga bisa bayangin ya, kalau kalian berteman dengan orang yang pemikirannya, visinya udah jauh banget di depan. Kita cuma ngomong, ih handphone kita kan gini sekarang. Warnanya bisa diubah nggak? Ngomong ke dia kan, ini warnanya bisa diubah nggak? Dia ngomong itu, enggak, saya lihatnya bukan itu. Ini bisa nggak bentuknya gini, diubah jadi gimana bentuk? Yang kita belum kebayang. Nah, diskusinya selalu seperti itu. Nggak nyambung. Nggak nyambung, nggak nyaman. Akhirnya teman-teman pemilik perusahaan Apple yang lain itu berusaha menyingkirkan dia dari Apple. Makanya pada satu saat teman-temannya ini membeli semua saham dia, saham si Steve Jobs. Sehingga dia nggak punya saham lagi, dia sebagai direktur copot dan dipecat dari Apple. Jadi dia pernah keluar dari Apple. Diberhentiin dari Apple, setelah berhenti dari Apple, maka Apple dijalankan oleh rekan yang satu lagi dengan beberapa investor lah gitu ya, berdiri. Tetapi setelah dia tinggalkan, Apple nggak berkembang. Kenapa? Nggak ada lagi orang yang mikirin yang tadi yang aneh-aneh. Semuanya mikirnya normal. Ya, maka waktu itu Apple sudah sama dengan komputer lain, sama dengan IBM, sama dengan HP, nggak ada Dell, karena pemikirannya sama. Nah, Steve Jobs keluar, setelah keluar dia mendirikan perusahaan komputer. Saya lupa namanya apa, tapi nggak lama. Sekarang udah mati. Nah, gitu ya. Dia dirikan komputer, terus satu lagi dia mendirikan perusahaan film animasi. Tahu apa nama produsen filmnya animasi yang paling terkenal? Hmm? Bukan. Itu Pixar. Pixar itu didirikan oleh Steve Jobs. Dia keluar dari Apple karena memang kreativitasnya tinggi, visinya tinggi. Dia dirikan Pixar yang sekarang itu ya bisa dibilang nomor satu waktu beberapa tahun ya, dibuat di film animasi. Itu luar biasa bagus. Tapi setelah itu dia nggak aktif ya, dia fokus di fokus di Apple, sehingga Pixar nggak terlalu inovatif lagi gitu ya. Tetapi Pixar itu pertama sekali menjadi sangat kuat, sangat inovatif, itu yang membuat Steve Jobs. Nah gitu. Terus setelah Steve Jobs meninggalkan Apple, kan Apple turun ya, makin gak laku, produknya gak ada gitu. Kenapa? Karena pembeli Apple, konsumen Apple itu adalah orang-orang yang fanatik ya. Kalau kalian ada kenal, tadi siapa yang punya iPhone? Kamu minat nggak beli ke Android? Minat nggak beli HP ke Android? Pindah ke Android? Masih minat? Nah, biasanya kalau orang udah yang fanatik di Apple, iPhone, nggak mau lagi. Fanatiknya luar biasa.
Saya kakak ipar saya, dia penggemar Apple, iPhone. Semua laptop apa semua Apple, iPhone, semua produk itu ada. iPod zaman dulu dia punya semua. Paling nggak mau yang namanya Android. Paling alergi yang namanya HP, yang namanya IBM. Mereka merasa nggak level gitu. Jadi fanatiknya luar biasa. Jadi kira-kira gini, Apple itu bukanlah penjualan komputer terbesar di dunia, bukan. Nomor satu itu Dell, nomor dua HP. Tetapi yang paling mahal harganya premium adalah Apple. Dan tetap laku. Pembelinya itu-itu aja. Itu yang orang memang udah tahu Apple, itu susah sekali pindah pindah ke lain hati. Suruh bermata yang saya tanya. Biasanya kalau gitu kan dia ngerasa apa ya? Merasa rendah gitu. Kalau pindah ke Samsung, gila lu. iPhone pindah ke Samsung, teknologinya nggak ada apa-apanya sampai gitu. Karena memang ya itu profilnya. Makanya Apple itu sangat kuat. Nah, waktu itu setelah dia keluar kan nggak ada lagi inovasi kan. Udah mirip kayak HP, mirip kayak Dell. Ya standar lah, inovasinya standar. Nah, maka mulai banyak yang nggak loyal. Nah, gara-gara itu goncang, karena goncang maka mereka merayu Steve Jobs untuk kembali ke Apple menjadi direkturnya sekalian di beli saham. Maka akhirnya dia kembali ke Apple dan dia di Apple sampai meninggal. Ya, jadi ya setelah itu ya lihat aja bagaimana Apple yang memang secara teknologi kadang-kadang di luar nalar ya. Dia beyond ya, di atas dari yang lain. Yang lain belum punya, dia udah punya. Yang pertama punya mouse dia, yang pertama punya window dia, yang pertama layar dipencet-pencet dia. Gitu. Sekarang yang mulai apa ya, gambar bisa ditaruh di udara itu mereka yang mulai. Makanya kalau tentara di Amerika kan udah mulai menggunakan itu ya. Nah itu teknologinya yang mensupportnya Apple. Nah, gitu. Itu kelebihannya, gitu ya. Nah itu sekilas tentang Steve Jobs. Jadi supaya tahu ya, kalau mau lebih details, searching aja di Google kisah hidup Steve Jobs. Menarik banget. Bacanya kayak novel gitu. Saya bacanya kayak novel nih, cerita kisah hidupnya gitu. Karena unik, kisah hidupnya itu unik. Nah, gitu. Itulah Steve Jobs. Nah, ini salah satu kata-katanya yang bagus ya. Dia bilang gini, you cannot mandate productivity, you must provide the tools to let people become their best. Artinya apa? Kalau perusahaan gitu ya, nggak boleh kita itu memaksa orang-orang kita, karyawan gitu, produktivitasnya tinggi. Kalau toolsnya nggak kita siapin. Gitu. Disuruh ngerjakan cepat, tapi dikasih mesin tik. Nggak bisa lah. Nah gitu ya. Jadi uh, dia mengatakan kalau kita pingin karyawan kita produktif, langkah pertama manajemen adalah siapkan tools yang baik, yang lengkap. Tools itu nggak mesti alat ya, termasuk juga HRD. Coba bayangkan, kalau saya tanya, menurut kalian perusahaan favorit kalian itu apa sih? Ada mau kasih contoh? Kalian perusahaan yang kalian pingin banget kalau kerja kalau bisa di situ gitu. Perusahaan apa kira-kira? Apa? BUMN. Contoh BUMN-nya mana? Garuda, KAI, Pelindo. Nah gitu. Terus yang lain lagi? Perusahaan apa? Hmm? Perusahaan apa lagi? Kalau kamu hmm? BRI. Oh ya BRI. Saya beberapa kali di BRI itu apa ya, memberi training mereka untuk persiapan sertifikasi industrial relation. Nah saya mau tanya satu. Saya yakin kalian belum tahu. Karena saya juga baru tahu waktu ketemu sama direktur HRD-nya. Kira-kira menurut kalian BRI Group,
grup BRI ya, dan dia ada BRI, Beringin Live, macam-macamnya. Se-Indonesia jumlah karyawannya berapa sih? Mau nebak, guess aja berapa? Kira-kira berapa? 10.000. Kereta api waktu saya di sana 27.000. Garuda waktu saya di sana 18.000. Nah, saya waktu ketemu HRD direkturnya BRI, dia tanya, Pak Kaban, coba guess saja, karyawan kita berapa semua BRI Group? Bayangkan saya kan kereta api 27.000, banyak banget kan nih. Wah, oke lah, taruhlah 2 kali gitu kan, 50.000. Enggak. Kalian tahu berapa? 100.000. Saya juga bingung, hah gitu. Nggak mungkin rasanya. Mungkin menurut saya sekarang ini salah satu perusahaan yang paling banyak karyawannya ya BRI. 100.000. Kalian bisa bayangkan kalau dikumpulin tuh GBK full ya. Itu kan GBK kan paling cuma 80.000, 90.000. Isinya ini 100.000 karyawan. Nah itu. Ada yang lebih banyak dari itu? Ada. Gojek. Gojek memang nggak karyawan murni ya, tapi mitra ya. Jakarta aja Gojek itu punya mitra yang driver Gojek ya, itu jumlahnya 2 juta. Jakarta. Se-Indonesia diprediksikan mungkin karyawan Gojek itu sekitar 5 sampai 6 juta. Tapi memang dia mayoritas mitra ya. Kalau BRI kan enggak, BRI karyawan dia semua itu. Jadi sekedar aja 100.000 karyawan. Salah satu yang terbanyak di Indonesia. Gitu ya. Nah, saya lanjut yang tadi saya tanya. Terus saya tanya, kenapa kamu merasa kayaknya kalau kerja di BRI itu enak, perusahaan impian? Kira-kira kenapa kamu bilang BRI itu perusahaan impian? Alasan kira-kira? Iya, kenapa diminati? Sehingga menurut kamu kayaknya kalau saya nanti ngelamar kerja diterima di BRI, wah rasanya bangga banget. Terus kenapa BRI? Kenapa kamu mesti milih BRI? Fasilitasnya. Oke, terus ya kan fasilitas itu kalau saya artikan berarti gaji ya. Wah, BRI gajinya bagus. Saya lihat tetangga ada BRI gajinya bagus. Nah, itu satu ya. Yang kedua, ada lagi nggak yang lain? Mungkin ada yang bilang karirnya Pak. Di sana itu kita bisa jadi manajer. Yang penting kita ikut training, kerjanya bagus, nggak ada pilih-pilih kasih, misalnya gitu ya. Nah, gitu. Dan sebagainya. Kan kalian sebut halal tersebut itu termasuk tools. Perusahaan untuk menahan karyawan supaya tetap betah di perusahaannya harus siapkan tools. Apa aja itu? Ya gaji tadi. Kalau kita bicara gaji berarti perusahaan harus siapkan struktur gaji. Nggak bisa suka hati kan? Datang gitu kan. Kamu kayaknya kurang menarik. 3 juta aja ya. Datang satu lagi kan. Kamu kayaknya energik banget. 6 juta. Kamu nggak bisa. Mana ada ceritanya gitu. Ada aturannya. Pendidikan, pengalaman, tanggung jawab. Ada hitungannya semua sehingga gajinya ditentukan udah berapa. Kamu ngelamar perusahaan nggak perlu berantem dulu menentukan gajinya. Tinggal lihat tabel. Oh dia kayak gini gajinya sekian. Ini berarti udah ada tools ya. Udah ada struktur gaji. Kemudian waktu kamu masuk. Kan kamu nggak tiba-tiba oke kamu masuk. Kamu pangkatnya apa ya? Nah kita bingung nih. Udah dibuatnya pangkat kamu direktur. Nggak gitu kan. Ada kan. Oh kamu masuk. Kamu junior 1A. Atau junior 1B. Atau middle 2A. Atau bahkan manajer 5A dan sebagainya. Berarti dia kan udah ada kepangkatan. Itu tools. Itu ranah membuat orang betah termotivasi kerja di satu perusahaan itu salah satunya toolsnya itu tadi HR. HR harus bisa siapkan yang namanya
struktur gaji, kepangkatan, fasilitas. Harus diatur, bukan apa ya, bukan buat-buat, enggak. Harus standar dibuat. Nah, itu tools. Jadi membuat orang produktif, toolsnya harus disiapin. Itulah hari ini kita. Yang dasar di HR, tools itu apa? Yang pertama job desk ya. Kamu kalau kerja nanti yang pertama kamu tanya ke bos kamu atau ke HRD kamu apa? Pasti, Pak, Bu, kerjaan saya apa? Kerjaan saya apa? Terus kalau kerjaan saya itu benar, udah selesai, apa tanda-tandanya? Seperti kalian tanya itu kan. Apa targetnya? Terus targetnya apa? Maka dia akan kasih, oke, ini ya job desk kamu pelajari ya. Job desk yang pertama. Yang kedua, ya, ya, yang kedua, begitu kamu masuk ke perusahaan, kan kalau kamu interview dan seterusnya, terakhirnya kan negosiasi gaji. Berarti perusahaan harus punya struktur penggajian. Supaya apa? Supaya fair dan supaya menarik. Yang tadi, kenapa BRI gajinya besar? Nah, gitu. Jadi harus disiapkan tools untuk digajinya. Saya orang HR, saya bilang gini, saya menganut prinsip ini. Yang dikatakan adil, fair adalah gaji orang itu gak sama. Nah lu, kok gak sama Pak? Yang fair itu. Itu sebabnya HRD selalu membuat gaji itu range, rentang. Kecuali PNS ya. PNS ya memang gitu. Itu kalau kamu nggak mau ya udah nggak usah masuk. Kalau PNS kan kamu masuk, misalnya golongan kamu sarjana, masuk PNS langsung dapat pangkatnya apa? 3A. Siapapun sarjana masuk 3A. 3A udah ada gajinya. Gaji pokok 3.250.000. Uang beras sekian, uang gitu kira-kira itu diatur. Cuma satu itu. Itu kalau PNS. Kalau swasta dan BUMN itu hampir nggak ada menganut pola itu. Polanya itu semuanya rentang. Misalnya gini, kamu golongannya 3A, maka dia pasti ada gaji minimum. Minimum 3 juta, minimum 4 juta, maksimum 5 juta. Kenapa dibuat rentang? Itu untuk membuat gaji itu menjadi menarik. Contoh misalnya gini ya. Misalnya 3 orang nih, 1, 2, 3. Ngelamar ke tempat saya. Saya misalnya HRD. Saya interview. Kebetulan sama. Pinternya sama, IPK-nya sama misalnya. Ngelamar, interview kan. Saya interview dengan yang pertama. Nah, gitu, interview yang pertama, kemudian orangnya agak pendiam misalnya. Agak pendiam, hanya jawab ya tidak gitu ya. Jadi gimana bisa? Bisa. Terus kalau kamu kerjakan ini kira-kira kamu bisa nggak? Bisa. Nah, gitu. Jadi hanya seperti itu. Nah, gitu. Dengan yang kedua ini, uh, kalau saya ceritanya enak, dia bisa cerita banyak lah gitu. Kamu pernah ngerjakan ini, pernah Pak, bisa gini 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 gini. Nah, menarik, bisa menceritakan dengan baik. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau yang ketiga ini dia cerita uh, dan analisanya bagus. Saya cuma bilang gini, kamu bisa nggak mendapatkan customer kalau kriterianya gini? Dia langsung analisa, kenapa customer gitu Pak? Kenapa customer kayak gini, kayak gini, kayak gini? Kan bisa gini, analisa langsung. Lebih tinggi di analisa. Nah, tiga-tiga saya hire. Nah, saya hire tiga-tiga ya. Saya terima. Kemudian masuknya misalnya di junior. 1A, 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 1A. Gajinya rentang. Minimum 1 juta, medium 2 juta, maksimal 3. Nah, gitu ya. Kemudian saya kasih, ini yang pertama, saya belum yakin nih dia bisa atau enggak. Tapi saya terima. Saya kasih, oke, kamu saya kasih gajinya 1.250.000. Yang kedua ini, ini udah bisa dilepas nih. Udah punya inisiatif nih. Maka saya bilang, oke, kamu saya hire, saya kasih gaji kamu 1.750.000.
Yang satu lagi, wah ini bukan hanya punya inisiatif. Kita kasih satu pemantik, maka dia akan menganalisa, memberikan solusi yang lain. Karena orangnya analis. Oke, kamu saya hire, saya kasih 2,5 juta. Pertanyaannya, apakah saya fair? Sama dari LP3I, IPK-nya sama. 1.250.000, 1.750.000, 2.500.000. Apakah saya fair sebagai orang HR? Kalau menurut kalian? Hmm? Berarti fair ya? Oke, ada yang bilang nggak fair? Fair. Nggak sama gajinya kan? Tapi kalian bilang fair kan? Itulah HR. Jadi jangan kamu bayangkan kalau kamu sama dengan teman kamu pasti gajinya sama. Enggak. Tetapi saya di sini sebagai HR itu tetap fair. Kenapa fair? Karena saya bermain di rentang gaji kan. Kan tadi minimum satu, maksimum tiga. Selama saya bermain di situ, itu fair. Yang nggak fair itu gini. Oh dia, kamu 900 saya kasih ya. Itu nggak fair. Kan tadi minimum satu. Paling nggak saya harus kasih satu. Nggak boleh dibawa. Kan minimum satu. Kemudian ini kayaknya bagus banget nih. Oke kamu saya kasih 3,5. Ah, nggak fair juga. Kan tadi maksimal 3. Jadi selama saya bermain di rentang, maka itu fair. Intinya apa? Kalian kalau ngelamar nanti ada negosiasi gaji, maka bernegosiasilah. Karena sudah pasti perusahaan itu membuat gaji nggak satu. Kamu gajinya 2 juta, kalau nggak mau nggak jadi. Nggak gitu. Selalu ada nego. Karena pasti ada rentang minimum, medium, maksimum. Dia tinggal main-main di angka itu. Jadi jangan kamu pikir nanti, oh gaji sini udah pasti 2 juta. Belum tentu. Bisa beda-beda. Karena tergantung negosiasi. Kenapa bisa negosiasi? Karena gaji pasti rentang. Kecuali PNS kan. 3A, 3 juta. Oh saya nggak mau Pak, saya sekarang aja saya udah kerja gaji saya 3,5. Terus gimana? Saya mau 3,5. Bisa nggak? Nggak bisa. Orang memang all PNS kan 3A 3 juta. Udah itu aja, nggak ada angka lain, nggak rentang. Tapi kalau perusahaan lain itu semuanya rentang. Nah, itu tugas HR. Membuat tools namanya struktur penggajian. Dan juga tadi kepangkatan. Gitu ya. Oke, ini dari Steve Jobs. Kita lanjut. Ya, ini foto saya tahun lalu. Ini semuanya saya bawa training untuk sales ini. Sales um, perusahaannya tahu ini apa? Ini Meta Indonesia. Tahu Meta Indonesia perusahaan apa? Hmm? Meta. Nah, ya, Meta itu yang punya Facebook, Instagram, WhatsApp. Itu Meta yang punya. Jadi Meta itu dia punya sales di Indonesia ini. Jumlahnya ada 24 orang. Se-Indonesia salesnya cuma 24 orang. Terus waktu saya ini juga baru, mungkin kalian juga baru hari ini karena saya ketemu sales mereka. Saya kan bawa training ke mereka tentang nama trainingnya itu TAS, Target Account Selling atau Complex Selling. Gitu karena dulu saya waktu di HP dulu saya uh, menjadi trainer untuk sales. Saya dulu bawa trainingnya itu target account selling. Saya dikirim waktu itu ke Australia ikut training dari Sibel namanya TAS. Kemudian ke Indonesia saya bawain training itu. Nah saya waktu itu tahun kemarin diminta bawa ini training ini di mereka. Nah coba guys, salesnya jualan apa sih? Facebook, Instagram, WhatsApp. Yang dijual apa sih? Yang dijual, yang dijual.
Atau saya tukar lagi. Coba guess. Kira-kira Meta Indonesia, 3 tadi ya. Facebook, Instagram, WhatsApp. Kira-kira revenue-nya, pendapatannya setahun berapa kira-kira? Di Indonesia aja ya. Saya juga waktu itu kaget, setelah tahu kaget. Lebih. Yaitu ya, hampir mencapai 200 triliun. Kalian tahu berapa pendapatan uh, Toyota Astra Motor yang jualan Toyota ya? Satu Innova Zenix gitu ya, hibrid yang paling tinggi harganya 600 juta satu biji. Setahun dia bisa jual sampai 20.000. Udah kalian itu berapa ya? Belum lagi yang lain kan. Toyota yang lain kan mereknya itu salah satu aja, banyak banget kan. Nah, kalian tahu kira-kira setahun berapa revenue-nya? Lebih kurang 200-300 triliun. Sama kita bayangkan. Kita jual mobil nih yang jelas-jelas mahal, dia jualnya saya juga nggak tahu tak jual apa. Sama, luar biasa. Yang dia jual yaitu fitur, benar, fitur, kemudian uh, apa ya, berlangganan, kemudian data, data pengguna sosmed kan penggunanya banyak banget ya. Kalau kamu nggak percaya gini aja, kamu di Instagram nanti coba klik iklan, satu iklan, misalnya iklan apa? Misalnya iklan dompet, coba klik dompet. Oh dompetnya udah keluar. Maka saya garansi mulai nanti malam sampai seterusnya kapok dihajar dengan iklan dompet. Itu berarti main data. Dia cari data. Karena sekarang konsep iklan adalah sniper. Satu peluru, satu korban, atau kalau perlu satu peluru, 3 korban. Nggak kayak dulu senapan mesin kan. Wah, hajar, tuh. 1.000 habis pelurunya. Yang mati 2. Nah, gitu kan. Kalau seperti itu, dulu kan gitu. Contoh misalnya gini, kalau dulu ada iklan Pepsodent, dia cuma beli gini, belilah Pepsodent, gigi putih, cemerlang, gitu kan. Terus saya bukan gigi putih masalah saya. Saya pingin, saya gigi saya sensitif. Gigit yang apa dingin itu ngilu. Saya butuh pasta gigi yang bisa membantu gigi saya yang sensitif. Saya lihat iklan Pepsodent, apa isinya? Mau gigi putih, cemerlang, Pepsodent. Nah, tetap ngomongnya gitu. Itu namanya senapan mesin. Saya nggak butuh itu, ya tetap aja dihajar pakai itu. Kalau sekarang nggak, berdasarkan data. Kalau kamu nggak pernah lihat iklan itu, nggak akan muncul. Tapi kamu butuh, karena dia tahu gini, kamu kenapa ngeliat dompet? Berarti kamu punya keinginan beli dompet. Ya udah hajar dengan dompet. Karena biasanya rata-rata kalau di sosial media, orang sebelum beli satu barang dia inginkan, dia biasanya lihat 30 sampai 40 kali sebelum beli. Itu data mengatakan gitu. Jadi berarti kira-kira gini, kalau kamu misalnya di Tokopedia atau di marketplace ingin beli, misalnya ingin beli apa ya? Ingin beli lipstick. Itu nggak mungkin kamu lihat sekali terus beli, enggak. Rata-rata katanya udah 30 kali ngeliatin 30 macam baru kamu beli. Makanya bermain data, dia hajar orang yang udah mengklik berarti punya minat, ya udah dihajar. Itu namanya sniper. Kalau kamu nggak pernah klik barang tersebut, nggak akan pernah kamu dikasih iklan itu. Karena dia tahu kamu nggak akan beli juga, nggak ada minat juga, ngapain dikasih. Kira-kira gitu ya. Nah, itu tadi dengan Facebook ya. Jadi bayangkan salesnya 24 orang, pendapatannya 150 triliun. Jadi luar biasa ya. Oke, kita mulai sekarang job analisis ya. Ah, ini satu lagi. Kalau Mark Zuckerberg
Tahu siapa? Iya, yang Facebook. Kalau nah, dia mengatakan gini, ini juga lucu dan lucu ini kata-katanya, treat your employees right, so they won't use your internet to search for a new job. Jadi katanya layanin karyawan Anda dengan benar. Kalau enggak, dia akan ngelamar kerja dengan menggunakan internet Anda. Jadi internet perusahaan dipakai ngelamar kerja. Nah, kalau enggak, kita bagus-bagus melayaninya, mentreatnya ya. Nah, gitu. Oke, tapi santai aja, nggak usah pikirin ya. Oke, kita masuk sekarang job analisis. Ini mulai agak serius ya. Kalau kita bicara job analisis, nanti selalu kerangkanya ini. Ini kerangka sampai pertemuan ke 4 kali pertemuan kita nanti ini. Kerangkanya ini yang kita pakai. Ini tools pertama. Dasar di HRD. Jadi membuat job desk sampai terakhir membuat struktur penggajian. Di HRD, tugas pertama adalah job analisis. Apa job analisis nanti kita lihat. Setelah job analisis dilanjutkan dengan membuat job desk. Mungkin udah mulai kebayang ya. Biasanya kan kalau kalian kerja perusahaan yang pertama kalian tanya, kerjaan saya apa ya? Maka dikasihlah sama kalian job description-nya. Oh ini kamu pelajari nih. Nah, setelah job description, maka berikutnya adalah job evaluasi. Evaluasi pekerjaan. Sering juga disebut dengan pembobotan. Ya, apa gunanya pembobotan? Gunanya untuk menentukan harga pekerjaan. Contoh, ada staf HRD ya, ada staf keuangan, atau ada staf IT. Saya tanya, di antara ini dua, siapa yang pekerjaannya lebih berat? Ujungnya kan gaji ya. Di antara dua ini siapa yang gajinya harusnya lebih besar? Nah, mungkin dia bilang, oh IT lah Pak, kenapa? Karena kayaknya agak canggih gitu ya. Tapi ada juga enggak HR lah. Kenapa? Tiap hari ngadapin orang, berantem, marah-marahin orang, ngasih SP, itu nggak gampang loh, main mental loh. Nah, jadi kan belum bisa tentukan ya. Nah, bagaimana untuk memastikan secara perhitungan saintis bahwa ternyata IT lebih tinggi atau HR lebih tinggi, itu yang namanya job evaluasi. Nanti kerjaan itu dibobot, ada angkanya. Nah, gitu ya, ada angkanya sehingga ketahuan, oh memang HR lebih tinggi angka gajinya harusnya. Kenapa? Karena ada hitungannya. Itu nanti kita lihat. Jadi job evaluasi adalah membobot pekerjaan supaya bisa dibandingkan sehingga ujungnya kita bisa tahu bagaimana perhitungan penggajian. Gitu ya. Tapi nanti kita pelajari lebih detail. Ini garis besar dulu. Berikutnya adalah design grading dan designation. Orang kerja itu butuh progres, ya. Kalau ada seorang motivator, namanya kalian nanti bisa searching di Google, namanya teori motivasi Maslow. Teori motivasi Maslow itu dia buat kayak piramida ya, piramida motivasi orang. Nah, gitu. Yang ini adalah kebutuhan paling basic ya. Nah, gitu. Ini akan terus ke atas sampai di sini dia aktualisasi diri. Contoh, kenapa Trump, salah satu ya Trump. Trump itu kan salah satu orang terkaya di Amerika ya. Kenapa dia pingin nafsu banget jadi presiden? Padahal
Kalau gajinya enggak lah, kayaknya gitu sama mati, udah mau apa lagi. Tapi kenapa dia tetap ingin jadi presiden? Itu bukan ngomongin basic, dia nggak ngomongin gaji, makan, rumah, pakaian, nggak ngomongin itu. Dia ngomongin ini, aktualisasi diri. Dia pingin dikenal sebagai siapa, dia pingin membuat sesuatu yang legasi ya, sehingga nanti kalau dia nggak ada orang ingat dia. Itu namanya aktualisasi diri. Nah ini akan meningkat. Kalian kalau kerja, tamat kuliah kerja, yang pertama ngomongnya basic. Kalian pasti ngomongin, gajinya berapa? Fasilitasnya apa? Itu pertama. Tapi begitu kalian nanti udah kerja, gaji nggak terlalu masalah, maka kalian pasti naik berikutnya. Development. Kalian pasti bilang, bukan gaji. Saya nanti di sini, saya dapat training nggak? Perusahaan ngasih training nggak? Kan nggak ngomong makan lagi. Saya dikasih training nggak? Terus nanti kira-kira kemudian dia tanya lagi nih progres. Saya sekarang junior, kapan saya jadi middle? Bisa nggak saya jadi manajer? Berapa lama? Bisa nggak suatu saat saya jadi direktur? Apa syaratnya? Itu Maslow. Orang itu pasti meningkat. Nah gitu ya. Nah karena ada progres seperti ini, maka HRD harus siapkan ini. Itu namanya grading. Orang butuh bisa jadi apa nanti. Kan nggak lucu ya. Kamu masuk perusahaan, posisinya junior staff. Terus kamu nggak pindah-pindah. Kerjalah kamu di situ 24 tahun. Setelah 24 tahun, kamu pensiun. Waktu pensiun, jabatan kamu apa? Junior staff. Kebayang kan? Rasanya mau gantung diri aja gitu. Gila, 24 tahun masuk dulu junior staff, 24 tahun kemudian pensiun, junior staff juga. Itu HR-nya ada yang salah. Ya, mana ada gitu. Orang kan perlu progres. Tentara aja nggak ada yang tetap, pasti naik pangkat kan. Kalau dari prajurit, prajurit 2, prajurit 1. Kopral 2, kopral 1. Kan gitu ya. Kopral kepala. Sersan 2, sersan 1. Sersan kepala, sersan mayor. Habis itu baru masuk ke perwira kan. Letnan 2, letnan 1. Kapten, mayor, letkol, kolonel, brigjen, maijen, letjen, jenderal. Ada apa? Dan itu semua tahu ya. Semua orang tentara tahu. Dan pertanyaan, mungkin nggak orang mulai dari prajurit 2 Prada sampai paling tinggi nanti jenderal. Jenderal ini bintang 3 ya. Sorry, bintang 4 ya. Ada lagi bintang 5. Kalau bintang 5 itu kehormatan aja gitu ya. Pertanyaannya, mungkin nggak, ini kan balok ya, balok 1. Sampai seperti ini. Apakah mungkin orang masuk tentara daripada bisa jadi sampai jenderal? Secara matematis bisa. Ya kan? Karena rata-rata kan satu pangkat itu kan sekitar 3-4 tahun. 3-4 tahun itu pasti naik. Kecuali ada hal khusus ya. Kamu mangkir, kamu berantem, kamu, pokoknya gitulah. Kalau kamu biasa-biasa saja, 3 tahun, 4 tahun pasti naik pangkat. Itu tadi karena ini. Pasti. Jadi di tentara kamu nggak mungkin masuk Prada 20 tahun kemudian pensiun Prada. Nggak mungkin. Pastinya. Karena 3-4 tahun pasti naik. Nah sekarang pertanyaan, mungkin nggak mungkin. Ini nanti sampai dengan Serma ya, Sersan Mayor, ini 10 tingkat. Ini kemarin 10 tingkat lagi. Jadi 20 tingkat. 20 tingkat kali 3 tahun itu berarti 60 tahun ya. Jadi mungkin, matematis mungkin. Tapi kalau logiknya ya nggak mungkin. Paling lama orang kerja berapa? Paling 20-25 tahun kan. Nah, ini 60. Kalau 60 dia masuk tentara umur 18 berarti jadi jenderal berapa? 78 tahun. Udah pensiun, udah lama pensiun.
Tapi secara matematis bisa. Nah ini saya masukkan gini. Itu namanya yang didesain kepangkatan. Memungkinkan, memungkinkan. Nah, gitu ya. Tapi kan orang tahu, oh kalau saya kayak gini saya bisa jadi apa, bisa jadi apa, bisa jadi apa. Itulah gunanya kepangkatan. Nah, HR harus susun ini. Kan nggak lucu kalau kamu masuk ngelamar kerja. Oke, kamu ada pertanyaan gitu kan? Oh iya, saya mau tanya Bu. Saya kan ini junior staff. Setelah junior staff nanti bisa jadi apa Bu ya? Dan berapa lama? Dan di sini bisa nggak jadi manajer? Coba bayangkan kalau HR-nya begini. Oh, di sini pangkat cuma satu, junior. Jadi kamu sekarang junior. Nanti kamu sampai pensiun tetap junior. Coba kalau dibilang gitu kan. Oh, makasih Bu ya. Terus gimana? Gak jadi Bu. Pasti gitu kan? Kan nggak masuk akal. Itu artinya HR-nya ngapain aja. Masa nggak buatin? Gak ada orang mau masuk. Nah gitu. Jadi pertama benar gaji. Tapi habis itu progres. Orang butuh bisa jadi apa di perusahaan. Dan itu tugas HR. Kan HR yang men-setup itu. Yang lain enggak loh. Sales dia ngurusin penjualan. Keuangan ngurusin keuangan. Ngurusin orang ya. Gajinya. Naik pangkat lah. Syarat-syarat naik pangkat. Itu tugas HR. Itulah di situ. Terus desain salary structure. Nah, itu tadi. Setiap orang kan gajinya harus sudah di set up. Harus ada. Jangan nanti kalau ada orang masuk ngelamar terus kita mau ngasih berapa gajinya dibuat dia. Masa kita ribut segini gaji nggak boleh segini. Iya tapi dia saya kenal orang tuanya jadi segini nggak boleh. Itu kemana saya kenal kayak gini kan lucu kalau diskusinya gitu. Diskusinya nggak gitu harus lihat oke lihat struktur gaji kita. Dia masuk mana golongan 1A. 1A berapa? 1 sampai 3. Ah, silakan mepet di situ. Mau ngasih berapa? Pokoknya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih dari itu. Nah itu namanya selesai. Baru yang terakhir nanti karir path-nya. Karir path itu gini. Untuk naik pangkat apa syaratnya? Untuk naik pangkat apa syaratnya? Misalnya gini. Apakah dari misalnya dari prajurit atau dari sersan bisa naik ke perwira? Karena kalau secara hitungan pangkat, hitungan tahun nggak dapat. Bisa, bisa kan? Ada syaratnya kan? Yang pertama itu harus ikut pendidikan, gitu kan? Yang kedua ada syaratnya. Ini syaratnya ini itu yang disebut dengan desain karir. Saya punya abang ipar, dia sersan, terus kan nggak bisa ya, nggak akan sampai jadi perwira. Jadi dia sekolah lagi, sekolah juga ngelamar, diterima, maka dia sekolah di Bogor waktu itu. Nah, setelah sekolah di Bogor, lulus, langsung jadi letnan 2. Jadi sersan ke letnan 2. Letnan 2 itu setara dengan dari akabri ya. Kalau masuk akabri pertama sekali udah letnan 2. Gitu. Makanya yang bisa ke jenderal itu hanya dari akabri. Kecuali zaman dulu ya. Kalau yang sekarang itu hanya boleh dari akabri. Karena hanya jadi letnan yang bisa naik. Kan itu 30 tahun. Nah gitu kira-kira ya. Nah itu yang disebut dengan kepangkatan. Nah kita akan bahas semua ini nanti. 4 kali pertemuan kita selesaikan ini. Kalian job desk, kalian bisa melakukan job evaluasi, kalian bisa menyusun kepangkatan, kalian bisa menyusun struktur gaji, dan kalian bisa menyusun uh, uh, karipat. Itu yang kita pelajari nanti ya. Oke, itu pengenalan. Kita akan masuk satu persatu. Yang pertama kita lihat dulu job analisis. Yang pertama tadi di atas ya. Ini job analisis itu apa sih? Nah, kalau saya ambil dari Dessler, ini seorang ilmuwan ya, dia ini job analisis adalah tata cara melakukan penetapan seperti apa,
paling tepat untuk melaksanakannya. Jadi kebayang ya, berarti job analisis itu adalah memuat orang kalau kerja di sini nanti misalnya oke, posisinya staf keuangan. Kerjanya ngapain aja sih? Nah, tugasnya ditambahkan. Oh, tugasnya yang pertama buat laporan keuangan, yang kedua pegang petty cash, yang keempat melakukan pembayaran ke vendor. Nah, itu tugas-tugasnya. Kemudian keterampilannya apa? Persyaratannya. Oh, persyaratannya. Pertama harus lulusan dari keuangan, accounting. Nah, gitu ya. Yang kedua, menguasai pembuatan laporan keuangan. Yang ketiga, detail, teliti. Ah, itu namanya gini. Tuntutan keterampilan. Nah, itulah orangnya. Jadi kalau kita nyari nanti kita mau cari orang gitu. Makanya kalian orang HR kalau nanti jadi HR ada kebutuhan kan dipakai ini. Misalnya datang dari user. Ade cari dong. Saya butuh nih sekretaris. Nah, maka HRD bilang, oke, sekretaris, job desk-nya ini ya, kerjanya ini, pendidikannya ini, orangnya gini. Bener nggak? Oh ya bener, baru kita cari. Kenapa? Karena kita tahu kerjanya, kita tahu keterangannya, kita tahu orangnya harus bagaimana. Nah, itulah namanya job analisis. Job analisis itu membuat itu, menetapkan itu tadi. Pekerjaannya apa, tugasnya apa, kemudian keterampilannya apa, dan orangnya harusnya bagaimana yang cocok. Nah, itulah yang kalau menurut Dressler ya. Kemudian yang kedua, bisa juga dibilang job analisis itu adalah analisis terhadap jabatan. Jadi pertama dianalisa jabatannya. Jadi selalu dimulai jabatan. Dimulai dari jabatan. Karena lain jabatan bisa berbeda pekerjaan. Misalnya gini, oke, jabatannya apa? Jabatannya adalah staf HRD. Nah, udah ketahuan kan? Maka ini kita oke, staf HRD. Kira-kira kerjaannya ngapain aja? Dia nanti ada di mana? Oh, ini staf HRD ini, kalau dia di sini, staf HRD, nanti dia report ke siapa? Report ke HR supervisor. Baru ini report ke HR manager. Dia setara dengan siapa? Oh, dia setara di sini dengan staff training, staff GA, misalnya general affairs dan sebagainya. Ini yang dia nanti tentukan yang ini, itu namanya job analysis. Dia nanti report ke siapa, nanti setara dengan siapa, gitu. Itu namanya job analisis. Udah kebayang ya? Kira-kira itu kerjaannya di sini ya. Kemudian setelah ditentukan yang ini tadi ya, staf HR, baru ditentukan kan? Oke, kalau gitu kerjanya ngapain aja? Kerjanya ngapain aja? Oh, yang pertama mencari kandidat, untuk rekrutmennya. Kedua, apalagi ya. Nah, setelah itu skillnya, dia punya skill apa aja supaya bisa kerja di sini. Yang pertama, dia harus komunikatif ya. Dia harus bisa berbicara dengan baik, menjelaskan dengan baik. Orangnya harus detail gitu. Misalnya ini, dia harus komunikatif, detail, dan seterusnya. Proses dari sini, lanjut ke sini, ini namanya job analisis. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kira-kira ini. Ada posisi ya. Misalnya staf HRD. Kalau staf HRD kerjaannya apa aja? Kan nggak mungkin satu ya. Misalnya satu, mencari kandidat. Dua, mengentry data karyawan. Tiga, menghitung lembur. Apalagi? Jadi kan satu posisi kerjaannya macam-macam ya. Nah gitu ya. Nah, pekerjaan itu apa? Aktivitas ya.
sekelompok aktivitas yang berhubungan sangat erat. Kamu posisinya staf HRD. Kerjanya apa? Yang pertama misalnya menghitung lembar aktivitas pekerjaan. Yang kedua, mengarrange interview. Jadi kalau ada misalnya kandidat, kamu yang men-set interviewnya dengan partner. Itu namanya job. Posisinya HR, staf HRD, pekerjaannya yang tadi lembur, mengarrange interview dan sebagainya, entry data gitu ya. Itu namanya pekerjaan. Nah, ini adalah yang mempunyai beberapa tugas. Jadi pemegang jabatan yang memiliki job pekerjaan. Contoh, staf HRD, staf keuangan, manajer HRD, manajer keuangan, direktur. Itu namanya posisi. Bisa ya? Posisi. Pekerjaan apa? Kalau direktur keuangan, pekerjaannya apa? Yang pertama, menganalisa laporan keuangan. Yang kedua, misalnya uh, mencari pinjaman. Yang ketiga, melakukan investasi. Nah, gitu. Nah, itu namanya job, ya, job. Posisinya apa? Posisinya finance director. Jobnya tadi apa? Mencari pinjaman, membuat investasi dan sebagainya. Nah, itu contohnya ya. Itu sebagai contoh. Nah, lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat struktur gini ya, ini berarti mungkin ini posisi di atas ya. Misalnya contohnya kita ambil contoh langsung ya, supaya lebih jelas ya. Misalnya saya ambil di HRD ya. Misalnya gini. Misalnya di sini ada posisi uh, HRD ya. Nah, nih. Ini adalah posisi ya. Di bawah dia misalnya ada beberapa. Ini ada misalnya manajer HRD. Di sini ada misalnya manajer HR admin. Sini misalnya ada manajer GA, General Affair. Kemudian di bawah ini ada lagi. Di sini ada yang pertama staff misalnya training. Di sini ada rekrutmen. Ini ada dia. Nah, gitu. Di sini juga ada lagi. Misalnya di sini ada lagi dia staff payroll. Kemudian di sini ada staff admin. Nah, kemudian di sini juga ada lagi. Misalnya di sini ada staff pembelian. Kemudian di sini ada lagi misalnya uh, koordinator PU dan driver. Nah, baru sini misalnya ada staff admin. Nah, ini misalnya strukturnya di HR. Di sini mungkin ada sekretaris. Sekretaris. Berarti ini posisi ya. Ini satu posisi. Ini satu posisi ya. Ini satu posisi. Ini satu posisi. Ya kan? Kemudian ini satu posisi. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Berarti ini bisa dibilang bahwa
ada 13 posisi ya. Maka kalau kita mau buat nanti job description-nya, job desk-nya, itu jumlahnya harus ada. Karena job desk itu pekerjaan setiap satu posisi. Nah, gitu. Itu maksudnya yang ini tuh ya. Dimasukkan yang ini gini. Nah, ini. Jadi ada posisi, maka job desk setiap satu ini itu ada satu pekerjaan. Ini belum lagi bisa turun ya. Misalnya yang ini turun ini. Ini. Kalau ini kan turun lagi di bawah lagi, tentu ada PU, ya, office boy, per, satpam. Dan buat lagi job desk-nya masing-masing. Kan kira-kira gitu ya di bawahnya masing-masing. Nah, ini maksudnya di sini. Ini pemegang jabatan atau posisi ya. Dan setiap pemegang jabatan, setiap posisi itu ada job description. Oke, saya lanjut. Nah, kalau kita berbicara bagaimana proses analisis jabatan, maka yang pertama kita kumpulkan jabatan. Ya, ini tadi. Ini berarti ada berapa jabatan nih? Oh, ada 13 jabatan. Nah, kan kita kumpulin. Jadi langkah pertama kalau uh, analisa jabatan adalah kumpulin jabatan yang ada. Kemudian teliti. Lihat jabatan ini dia ngapain aja. Kerjanya ngapain aja. Tanggung jawabnya ngapain aja. Syarat-syarat orangnya bagaimana. Nah, baru diuraikan. Dipecahin satu ya. Nah, maka itulah yang disebut dengan analisis jabatan. Analisis jabatan adalah mulai mengumpulkan jabatan yang ada, kemudian kita periksa, cek jabatan yang ada, dan berikutnya uraikan jabatannya. Berdasarkan apa? Pekerjaannya apa, terus skillnya, persyaratannya apa saja, orangnya harusnya bagaimana yang cocok di situ. Itu namanya analisa jabatan. Gitu ya. Nah, waktu melakukan analisa jabatan, tahapannya biasanya ada persiapan dan perencanaan. Perencanaan maksudnya gini, kita kumpulin semua jabatan yang ada. Kita kumpulin semua jabatan yang ada, setelah itu kumpulkan data. Kita kumpulin juga kerjaannya ngapain aja. Baru diolah. Diolah akan jadi job desk. Pertanyaannya job desk gimana bentuknya? Nanti kita pelajari. Ini hanya urutan prosesnya aja. Bagaimana cara buat job desk-nya kita pelajari setelah ini. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut ya. Oke, udah selesai ya. Kita udah selesai job analisis. Job analisis tadi kalau kita ulang, ngapain? Ngapain kerjanya? Kumpulin ini, ya. Kumpulin posisi-posisi yang ada, ya. Setelah dikumpulin, kemudian cari tahu datanya. Udah, itu namanya job analisis. Oke. Nah, kita sekarang masuk berikutnya nanti di job description, ya. Nah, kan kedua ya. Ini sekarang kita masuk ini. Udah kita kumpulin datanya ya, posisi apa, kerjaannya ngapain aja. Sekarang kita nyusun job desk-nya. Bagaimana nyusunnya? Kita lihat. Job desk adalah catatan keterangan yang berkaitan dengan, dicatat ya, tanggung jawab. Orang posisinya apa, tanggung jawab. Tuliskan di job desk. Tugasnya atas pekerjaan tertentu, di mana dalam catatan ini berisi berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan ya, bukan tentang pemegang. Jadi yang dilihat pekerjaannya ya. Pekerjaannya ngapain.
Misalnya gini contohnya. Kalau kita lihat misalnya staf keuangan. Ngapain aja sih kerjanya gitu ya. Pertama dia memegang petty cash ya. Jadi uang keluar masuk PT ada kebutuhan dia ngeluarin. Yang kedua dia membuat laporan keuangan. Ini setiap hari berarti ya. Ini setiap hari, ini 1 bulan sekali. Karena ada yang closing kan, closing keuangan. Terus ngapain lagi dia? Oh, dia juga melakukan pembayaran, pembayar untuk vendor. Ya. Ini juga setiap hari. Ini juga setiap hari nih. Terus apa lagi? Gitu. Nah, ini yang namanya dengan yang dilakukannya. Nah, ini yang nanti akan kita tulis, kita masukkan di dalam job desk. Gitu ya. Jadi kita lihat kerjaannya ngapain aja, itu nanti akan kita masukkan. Cara masukannya nanti kita lihat. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, job desk kalau di perusahaan jelas ya, petunjuk dan gambaran. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu kerja di perusahaan, yang pertama kamu tanya nanti ke HRD pasti, Pak, Bu, kerjaan saya ngapain? Atau kamu bilang, job desk saya ngapainnya? Berarti kamu tanya itu, saya apa saja tugas dan tanggung jawab saya. Nah, itu yang disebut dengan job desk. Ya. Kemudian selain job desk, ada juga yang disebut dengan job spec, job spesifikasi. Sebenarnya job spesifikasi ini udah termaktub, sudah ada di dalam job desk. Kan tadi job desk ceritain ya, kerjanya ngapain aja. Nah, kalau job spec, dia ke arah spek orangnya. Misalnya, oh untuk bisa ngerjakan ini, dia ngapain? Yang pertama, dia harus pendidikannya dari keuangan atau accounting. Yang kedua, dia harus bisa Microsoft Excel karena nanti ngerjainnya selalu pakai Excel. Yang ketiga, dia mengetahui penyusunan laporan keuangan. Nah, gitu ya. Yang berikutnya harus detail, teliti. Nah, ini yang disebut dengan job spec. Spesifikasi orangnya untuk bisa mengerjakan pekerjaan itu. Gitu ya. Tapi biasanya ini digabung. Ini yang disebut namanya dengan job description. Gitu ya. Kadang-kadang digabung, nggak dipisah-pisah. Gitu ya. Nah, apa tujuannya perlu dibuat job desk? Mungkin udah jelas ada terlihat ya. Supaya jelas siapa ngerjakan. Ini kenapa petty cash nggak jelas? Siapa yang ngerjakan? Kan jobnya. Ntar lihat job desknya. Job desk siapa? Oh, job desknya si ini, staf keuangan. Ketahuan kan? Yang kedua, menjelaskan hubungan antar individu dengan lain. Misalnya, kita butuh dana. Kita misalnya sales. Kita butuh dana untuk transportasi. Maka kita meminta siapa? Oh, kita minta uang nanti ke keuangan dari petty cash. Akan kelihatan kan hubungannya. Jadi kita kalau butuh dana untuk operasional, mintanya ke staf keuangan yang bagian petty cash. Nah, kan jelas ya hubungan antaranya. Terus berikutnya membantu atasan memahami mengapa suatu posisi dipegang. Maksudnya gini, supaya atasan dan bawahan tahu tugasnya. Jangan bilang ini, ini kenapa kamu nggak schedulekan interview? Loh,
Itu kan tugas Bapak. Problem kan? Tujuan. Terus ini kenapa nggak di hire? Loh, itu kan tugas Bapak. Kan nggak ketahuan. Nah, jadi untuk saling tahu ya, saling tahu tugasnya siapa. Mengarrange interview tugas staff. Memfinalisasi tugas atasan. Nah, jadi jelas ya pembagiannya. Terus berikutnya alat manajemen mengintegrasikan. Ini jelas ya. Kan manajemen perlu integrasi ya. Misalnya gini, ada sales gitu ya. Dia jual barang ya. Ini misalnya ini produk kita. Jual gitu ya. Cari customer jual. Di sini ada klien. Nah, begitu klien oke ya, oke beli, maka kan harus dikirim. Bukan ini yang ngirim, dia cari yang jualan. Maka dia akan info kan, info ke bagian produksi ya, pabrik gitu ya, untuk minta barang, siapkan gitu ya. Siapkan ini barangnya misalnya X ya, siapkan barang X itu sebanyak berapa? Misalnya 1.000 unit. Nah, setelah itu produksi akan info ke bagian delivery ya. Ini barang udah ada 1.000, minta ini dikirim ke klien. Jadi kan dari kerjanya masing-masing itu bisa dilihat integrasinya. Misalnya, ini barangnya kenapa nggak sampai-sampai? Tinggal dilihat kan. Ntar dulu, barangnya di pabrik udah ada belum? Belum. Ah, udah, berarti problem ini. Oh, udah ada barangnya. Terus kenapa nggak dikirim-kirim? Ini deliverynya nggak ngambil-ngambil. Ketahuan kan berarti problem di delivery. Ah, itu maksudnya. Jadi kita manajemen bisa tahu ini disambungkan, tahu di mana problem, di mana nyangkut kalau ada kerjaan nggak selesai. Gitu maksudnya ya. Nah, manfaatnya jelas ya. Memperjelas harapan. Kamu kalau masuk kerja hari pertama, kamu kan pasti tanya, job desk saya apa? Coba bayangkan kalau HD-nya bilang gini, oh job desk kamu belum ada. Suka-suka kamu lah kerjaan apa aja. Langsung gak jelaskan apa. Ini gua masih di sini nggak ini ya? Atau gua di sana aja nih. Ntar nanti apapun disuruh kerjain. Nah gitu kan. Jadi harapan. Menjinakkan struktur. Jelas ya? Oh kalau nanti saya buat ini, kalau saya minta approval ke siapa? Nah gitu. Bukan udah kerja terus approval di mana ya? Nggak tahu. Nah, gitu. Jadi, nah kemudian skala gaji. Jelas ya? Kan nggak mungkin staf ARD, manajer HRD. Maka gaji staf ARD 2 kali dari manajer HRD. Semua orang lamar jadi staf nanti. Nah, gitu ya. Kemudian identifikasi, ini juga ya kalian. Misalnya tadi, staf keuangan kerjanya berarti dia kalau ikut pelatihan ya, ikut training, ya trainingnya yang ini. Tanya training petikes, training laporan keuangan, training peraturan keuangan yang terbaru kan. Jadi ini kan disesuaikan. Jadi kalau ada training tentu dicocokkan dengan job desk-nya. Nah, gitu kira-kira. Penetapan standar kinerja. Penetapan standar kinerja maksudnya gini. Kalau kerjaan kamu yang ini, kita tahu kerjaan kamu itu benar atau tidak ya. Misalnya gini, laporan keuangan sebulan sekali, 1 kali sebulan. Closing itu maksimum tanggal 5. Nah, coba sekarang closingnya kamu selesaikan tanggal 10. Maka pasti dibilang kan, wah kamu nggak benar kerjanya. Tinjauan karena kamu nggak perform. Kenapa? Kan diminta tanggal 5 paling lambat. Kamu tanggal 10. Atau tanggal 5 paling lambat, tanggal 1 kamu udah closing. Wah top. Kamu sangat bagus. Kenapa? Karena sebenarnya kita minta tanggal 5. Kamu tanggal 1 selesai.
Nah, jadi dengan job desk kita tahu kinerja orang itu bagus atau tidak. Gitu ya, itu maksudnya ini, itu manfaatnya ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, bisa dibilang job desk ini semua nyambung ya. Pakai job desk ya kan. Yang pertama, oke, rekrutmen. Yang mau dicari apa? Staff HED. Dari job desk kan. Oh, kerjanya ngapain? A, B, C. Speknya apa saja? Ini, dan ini. Kita rekrut. Training, jelas ya. Kerjaannya ini perlu dikasih training yang sesuai dengan job desk. Jadi bisa dibilang HR itu akan dipengaruhi oleh job description. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini tambahan aja. Job profile. Job profile itu apa sih? Jadi job profile itu istilah lain dari job description ya. Jadi job description terkadang disebut juga dengan job profile. Cuman pertanyaannya, terus apa bedanya Pak? Jadi bedanya antara job profile, job desk, ini sebenarnya hanya pada formnya ya, formulirnya. Nanti kita bentuk formulirnya. Jadi bedanya bentuk formulirnya, tapi umumnya isinya sama. Gitu ya. Ini job analysis tadi udah, job design ini udah ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, pertanyaannya kan gini. Kalau kita membuat job desk, job analisis yang tadi, itu cara buatnya gimana? Ada dua. Top down dan juga bottom up. Kalau dari atas namanya job design. Kalau dari bawah namanya job analisis. Maksudnya gini. Kalau yang menentukan ya, yang menentukan ini, yang menentukan itu direktur. Jadi dikasih kamu gini, oke, kamu orang HR ya, ini strukturnya. Maka itu namanya job design. Tapi kalau bukan dari direktur, dari bawah ya, jadi misalnya dari sini, dari manajer-manajer ini datang ke direktur. Pak, kita kerjaannya seperti ini, Pak. Mungkin bisa kita rangkum dari bawah, namanya job analisis. Jadi pertanyaannya, apa bedanya job design dengan job analisis? Jawabannya sama. Yang membedakan hanya kalau job design dibuat dari atas, kalau job analisis dibuat dari bawah. Makanya job analisis nanti yang membuat staf HRD, orang HRD. Kalau job design yang dibuat, yang buat itu direksi. Gitu. Makanya kita nggak belajar job design, kita belajar job analisis. Ya, oke, kita lanjut berikutnya. Ini job profile. Nanti kalian bisa lihat ya. Ini contohnya job profile. Kalian bedakan nanti dengan job desk. Karena kita akan belajar job desk. Kenapa kita belajar job desk? Saya bilang kita belajar yang bawah ke atas ya. Kita yang buat ya. Nah nanti kalian bedakan. Isinya mirip. Isinya lebih kurang ini juga. Cuman tata letaknya yang beda. Gitu ya. Oke, nah ini contoh-contoh ya. Ini contoh ya. Misalnya posisinya kalau kita bilang job identifikasi kira-kira gini. Posisinya sales, national sales manager. Departemennya sales. PD posisinya ini. Atasan, itu maksudnya ini ya. Kayak ini, atasannya ini. Reportnya ke siapa? Itu maksudnya. Dia report ke managing director. Lokasinya Jakarta. Nah, ini contoh-contoh ya, contoh job identification. Oke, ini kita lewati karena kita akan masuk ke job description. Itu yang nanti akan menjadi tugas kalian, ya. Oke, untuk masuk ke job description,
kita akan belajar sedikit tentang RACI. Karena salah satu metode membuat job desk bisa menggunakan konsep RACI. RACI ini metode paling baru di job desk ya. Belum ada buku yang membahas tentang RACI untuk job desk. Saya kebetulan buat buku, satu-satunya buku HR yang membahas RACI di dalam buat job desk itu bukunya saya, yang kalian pegang juga. Jadi di tempat buku saya itu kita pakai RACI, makanya kita mulai dari RACI. Kita lihat RACI. RACI itu apa sih? Nah, kalau definisi seperti ini, RACI itu adalah chart also known as, maksudnya kayak gini ya. RACI chart itu atau matriks ya. Matriks RACI itu adalah dikenal dengan matriks tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab. Berupa diagram simple ya, diagram simple yang digunakan di project atau bisnis untuk memapping pekerjaan dan tanggung jawab. Jadi dalam pekerjaan, satu pekerjaan mungkin banyak ya. Ada bagian A, ada bagian B, ada bagian C. Nah itu di mapping. Mappingnya itu namanya RACI. Gitu ya. RACI juga didefinisikan sebagai keterlibatan orang. Keterlibatannya apa saja di dalam satu proyek. Misalnya gini, di proyek ini saya sebagai pimpinan proyek. Di proyek ini kamu sebagai yang ngerjakan, yang menanggung jawabin. Di proyek ini kamu yang memberi informasi ya untuk proyeknya. Nah itu maksudnya ini keterlibatannya, involve-nya itu ngapain, gitu ya. Nah keterlibatannya itu dibagi atas 4, makanya disebut RACI. Apa saja? Yang pertama yang responsibel ya. Yang kedua yang akuntabel. Yang ketiga yang konsultif. Dan yang ketiga yang inform. Makanya dia RACI. Responsible, akuntabel, konsultif, dan inform. RACI. Apa itu? Coba kita lihat satu persatu. Oh ini benefitnya ya. Nah, ini mungkin sekedar tahu aja. Apa gunanya? Apa keuntungan RACI? Supaya orang lebih terikat ya, engage. Jadi karena kita tahu, oh dia pimpinan proyek, dia yang mengerjakan, berarti masing-masing tahu nih. Jadi kalau saya minta approval ya ke dia, jadi lebih terikat ya. Kedua, assist with employee training. Maksudnya kita bisa siapkan trainingnya, pelatihannya sesuai dengan involvementnya. Kalau saya tugasnya misalnya pimpinan, berarti saya ditugaskan pelatihan ke saya adalah pengambilan keputusan. Tapi kalau tugas saya yang ngerjakan buat laporan keuangan, bertraining buat saya apa? Membuat laporan keuangan teknis. Maksudnya itu ya. Decrease frustration, mengurangi frustasi ya. Karena orang tahu kerjaannya apa. Oh, saya kalau mau nanya proyeknya, menanyanya ke siapa. Jadi nggak kebingungan kira gitu ya. Kalau meeting bisa lebih cepat, save time in meetings. Maksudnya kalau kita udah tahu pekerjaan kita, tentu meeting akan lebih mudah ya daripada nggak tahu. Kamu kerjanya apa? Nah itu dia. Sampai sekarang saya belum tahu kerjaan saya apa. Akan ribet ya. Dan mengalain dengan organisasi ya. Oke. Nah ini tadi. RACI. R responsible, A accountable, C consultative, dan I itu info. Apa saja ini? Responsible adalah siapa yang bertugas menyelesaikan. Berarti responsible adalah orang yang
mengerjakan. Simpelnya gitu ya, orang yang mengerjakan. Akuntabel, siapa yang berhak membuat keputusan dan mengambil langkah strategis. Maksudnya gini, akuntabel adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Kalau kerjanya nggak selesai, kepalanya ditembak adalah yang akuntabel. Gila ya? Responsibel orang yang ngerjakan, akuntabel orang yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Kalau salah, dia yang bertanggung jawab. Nah, gitu ya. Kemudian konsultan adalah orang yang perlu diajak diskusi untuk kerjaan tersebut. Yang perlu diajak diskusi ya dalam pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir inform adalah orang yang perlu kita informasikan setiap ada progres pekerjaan. Setiap ada progres pekerjaan, orang yang harus kita informkan. Mungkin masih bingung. Kita lihat contoh, supaya mudah lihat contoh. Nah, sebelum contoh, tips ya. Cara ngenalinya gini. Pastikan satu orang memiliki satu peran utama setiap proyek. Ini maksudnya gini ya. Yang namanya akuntabel kan yang bertanggung jawab ke proyek ya. Yang namanya akuntabel itu hanya boleh satu. Nggak boleh lebih dari satu ya. Karena kalau lebih dari satu, nggak selesai kerjanya. Yang ambil keputusan terlalu banyak. Jadi akuntabel hanya boleh satu. Kemudian yang kedua ini yang responsibel. Yang responsibel itu pastikan cukup. Jangan nggak cukup. Kalau nggak cukup takutnya kerjanya nggak selesai. Nah gitu ya. Konsultansi. Teman kita konsultansi, usahakan seminimal mungkin. Kenapa? Kalau konsultasinya banyak, nggak selesai-selesai pekerjaannya. Terlalu banyak diskusi. Nah gitu ya. Kemudian inform. Inform juga sebisa mungkin jangan banyak-banyak supaya kita bisa kerja. Kalau terlalu banyak inform, setiap hari kerja kita apa? Ngupdate aja, ngupdate. Kapan kerjanya? Gitu ya. Oke, lihat contoh. Nah, ini kita mulai contoh ya. Coba kita baca pelan-pelan. Jadi ada satu proyek. Di proyek ini ada namanya Widodo. Widodo ini tugasnya mengembangkan perangkat lunak. Berarti dia programmer ya. Dia memprogram aplikasi. Aplikasinya itu namanya XYZ. Aplikasinya XYZ. Nah, aplikasi XYZ ini itu terintegrasi dengan aplikasi ABC. Aplikasi yang lain ya. Di mana aplikasi ABC ini yang mengembangkannya namanya Sunario. Jadi aplikasi XYZ yang mengembangkan Widodo, aplikasi ABC yang mengembangkan Sunario. Aplikasi XYZ harus terintegrasi ya, terkonek dengan ABC. Yang kedua, di tim ini ada yang namanya Winda. Winda ini adalah manajer proyek ya. Berarti yang memegang proyek ya. Kemudian ada juga Irene. Irene ini di bagian marketing. Tugas Irene adalah kalau nanti aplikasi XYZ jadi, dia tugasnya jual aplikasi XYZ ini. Gitu ya. Nah, dari sini bisa kita tahu ya, berarti Widodo menjadi responsibel ya, dia yang ngerjakan. Kemudian Winda menjadi akuntabel. Project ini gagal yang ditembak kepala Winda. Karena dia yang pegang project. Gitu ya. Sunario konsultan. Kenapa Sunario konsultan? Karena program XYZ
harus nyambung ke ABC. Jadi Widodo harus selalu konsultasi dengan Sunario supaya nyambung sistemnya gitu ya. Kemudian Airin itu harus diinformkan kan, karena dia yang jual, dia kan pasti tanya, kapan siap XYZ-nya supaya saya jual. Nah, maka harus diinformkan, oh belum, sebulan lagi, 2 bulan lagi. Nah, jadi berarti Airin adalah inform yang harus diinformkan terkait progres project. Maka kalau kita gambarkan seperti ini bentuknya. Bisa ya? Widodo yang responsibel, Winda accountable, marketing yang inform, dan Sunario yang konsult. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kita lanjut contoh kedua. Oke, kita lanjut contoh kedua. Sedikit lebih rumit. Jadi ini adalah pekerjaan maintenance planning. Berarti perencanaan perbaikan. Nah, perbaikannya. Nah, kalau namanya nanti matriks Raci, itu selalu yang di atas ini ya, yang paling atas. Nah, ini adalah posisinya atau orang-orangnya ya, orang-orangnya. Kemudian yang ke bawah adalah pekerjaannya. Pekerjaannya apa aja. Nah, di sini dia racinya. Contoh ya, di sini pekerjaan, di sini yang posisi yang ada di sini. Yang pertama ada namanya maintenance supervisor. Yang kedua ada namanya maintenance planner. Yang ketiga ada namanya maintenance technician. Yang keempat ada maintenance manager. Yang berikutnya ada storeroom manager. Dan yang terakhir purchasing agent. Bedanya apa? Kita lihat ya. Yang namanya purchasing agent adalah orang yang beli barang. Beli spare part, beli barang, itu namanya purchasing agent. Yang namanya storeroom, ini adalah kepala gudang yang memegang, menyimpan semua barang-barang yang sudah dibeli. Kemudian maintenance manager. Maintenance manager adalah bosnya ya. Bos dari siapa? Bos dari maintenance supervisor, bos dari maintenance planner, dan bos dari maintenance technician. Jadi dia atasannya semua ya. Kemudian maintenance technician. Maintenance technician adalah teknisi, orang yang mengerjakan. Nah, jadi datang ada alat rusak dikerjakan. Misalnya gini, kita punya gedung ini. Di gedung ini kita punya 10 AC. Maka kita rencanakan AC per 3 bulan akan diservis. Maka yang melakukan servis AC-nya itu namanya teknisi. Bisa ya? Kemudian ada maintenance planner. Maintenance planner adalah orang yang membuat perencanaan maintenance-nya. Misalnya, kita punya 10 AC. Maka maintenance planner akan buat, 10 AC ini itu nanti akan ada service rutin dan service repair, perbaikan karena rusak. Nah, service rutin adalah per 3 bulan. Nah, service rutin per 3 bulan ini nanti dimulai dari AC paling atas. Bulan Januari AC paling atas dibersihkan, bulan Februari AC di bawahnya, bulan Maret di bawahnya, dan seterusnya. Jadi membuat planningnya ini itu adalah maintenance planner.
Yang terakhir maintenance supervisor. Kalau maintenance supervisor adalah orang yang membawahi maintenance technician. Jadi teknisi semua ada di bawah maintenance supervisor. Kepala apa ya? Kepala teknisi lah. Itu dia. Nah, ini kira-kira secara posisi ya. Nah, pekerjaan. Ini pekerjaannya. Pekerjaan pertama adalah develop job plan template. Membuat template perencanaan. Misalnya, oh nanti kita maintenance itu ada dua. Ada rutin, ada repair. Kemudian yang rutin per 3 bulan. Tapi kalau dia repair itu ad hoc. Kita nggak tahu kalau rusak ya harus diperbaikin. Akhirnya gitu. Nah, itu namanya develop plan template. Yang kedua ada namanya develop job plan for specific job. Nah, ini artinya adalah membuat perencanaan pekerjaan yang spesifik. Biasanya yang namanya repair, bukan reguler ya. Rusak maka langsung harus di-set. Nah, itu namanya masuk develop job plan for specific job. Kemudian ada namanya develop library of info for planning. Ini artinya adalah apabila ada pekerjaan baru, maka dibentuk di sini. Misalnya gini, AC selain reguler dan rusak, ternyata ada pekerjaan yang lain, yaitu yang namanya pengecekan kompresor, ada bocor atau tidak. Karena kalau ada bocor, maka mesti ada penambahan freon. Nah, berarti kan di luar reguler, di luar repair tadi kalau rusak ya. Nah, berarti itu yang baru. Nah, itu kira-kira itu. Nah, itu kira-kira pekerjaannya. Nah, contoh kita lihat. Yang pertama, develop job plan template. Membuat template maintenance untuk tahunan. Pertanyaannya, ini siapa yang ngerjakan? Siapa yang buat? Kalau di sini kelihatan yang buat adalah maintenance planner ya. Karena dia yang responsibel kan. Makanya dia responsibel, yang mengerjakan. Nah, gitu ya, yang buat template-nya. Terus ternyata dia juga yang menjadi penanggung jawabnya. Kalau template-nya salah, kepalanya yang tebak. Kan dia yang buat. Jadi bisa dibilang maintenance planner di sini sebagai responsible, juga sebagai yang akuntabel. Terus kalau dia membuat template ini, sama siapa dia perlu diskusi? Maka di sini dia perlu diskusi dengan teknisi dan supervisor ya. Dia ketemu, teknisi, biasanya selain reguler ada perbaikan apa ya? Oh,